Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 presentasikan jaringan komputer dan data. Jadi kami konfigurasi jaringan 3 gedung dengan LSM, yaitu dengan IP utama kami yaitu 10.60.0/16. Selanjutnya kami perkenalkan kelompok kami dan saya sendiri, nama saya Al-Zaki dengan NIM 10.10.72 40.0006. Dengan saya Rena Rapi dengan NIM 10.10.72 4043. Dengan saya Darmanto NIM 10.10.724 319. Saya Kezia Rafa dengan NIM 10.10.724 00009. Oke, selanjutnya sini menjelaskan tujuan penelitian kami. Pertama itu merancang topologi jaringan yang efektif, mendesain rancangan infrastruktur jaringan multi gedung secara virtual menggunakan simulator Cisco paket tracker. Yang kedua, mengimplementasikan subnetting VLSM dan mengalokasikan subnet IP4 secara efisien menggunakan metode variabel leg subnet max berdasarkan kebutuhan jumlah host di setiap divisi. Yang ketiga, menganalisis tabel perangkat jaringan dengan memahami fungsi secara kerja dan perbedaan antara MAC address table pada switch, ARP table pada PC atau router, serta routing table pada router. Yang keempat, melakukan konfigurasi perangkat jaringan, mengonfigurasi IP address, subnet max, default gateway pada seluruh PC host, server antara muka router internal hingga router internet. Mengkonfigurasi routing jaringan menerapkan sistem routing dinamis menggunakan protokol RIP-V2 untuk interkoneksi internal antara gedung serta route statis atau default route menuju jaringan luar internet. Yang terakhir, menganalisis protokol transport dan aplikasi dengan menguji serta memahami secara kerja protokol layer, transport, TCP, dan UDP, layer aplikasi, DNS, dan HTTP atau web server melalui fitur simulasi mode pada paket tracker. Selanjutnya dasar teori yaitu DNS domain atau domain name system berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses website dengan mudah tanpa perlu mengingat alamat IP server. DHCP berfungsi untuk memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan seperti subnet max, gateway, dan DNS secara otomatis sehingga mudah pengelolaan jaringan serta mengurangi risiko konflik alamat IP. UDP adalah protokol komunikasi yang cepat dan ringan tanpa perlu membangun koneksi terlebih dahulu. Untuk RIP versi 2 adalah protokol routing dinamis berbasis distance vector yang menentukan jalur berdasarkan jumlah hop. TCP adalah protokol komunikasi yang andal dan fokus pada koneksi. Untuk HTTP adalah protokol untuk pertukaran data antara web browser dan web server. Okay, next. Selanjutnya ada latar belakang yang dimana di era digital ini jaringan komputer menjadi kebutuhan utama. Perusahaan membangunnya butuh perancangan matang terutama soal pengalamatan IP yang efisien, metode VLSM hadir sebagai solusi agar pembagian subnet bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap divisi, tidak boros dan tidak seragam paksa. Dalam tugas ini kami merancang jaringan perusahaan 3 gedung divisi ABC di gedung 1, divisi D di gedung 2, dan server di gedung 3 menggunakan blok IP 10.0.00/16 dengan penerapan metode VLSM untuk menghasilkan pembagian subnet yang efisien, mudah dikelola, dan siap mendukung pengembangan jaringan di masa mendatang. Selanjutnya ada topologi jaringan.
Ini menggunakan 3 router utama yaitu R1 GD1, RD2 GD2 dan R3 GD3 dengan R3 GD3 sebagai pusat penghubung seluruh jaringan. R1 GD1 menghubungkan divisi ABC, sedangkan R2 GD2 menghubungkan divisi D. Setiap divisi menggunakan switch Cisco 2960 24TT untuk menghubungkan dua komputer dalam satu LAN. Server CRP GD3 terhubung ke R3 GD3 agar dapat diakses seluruh divisi. Komunikasi antar jaringan menggunakan RIP versi 2 DHCP untuk pemberian IP otomatis, DNS untuk penerjemahan nama domain, dan HTTP sebagai layanan web. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping. Oke, selanjutnya di sini ada tabel VLSM, yaitu variabel length subnet mesh, yang artinya sendiri daftar atau tabel yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur pembagian alamat IP. Nah, di sini dapat dilihat di gambar sebelah kiri ada divisi C, divisi A, divisi B, dan divisi D. Nah, ini di divisi A-nya sendiri, ini kita udah masukkan prefix dan host yang dibutuhkan itu ada berapa, dan juga di sebelah gambar sebelah kanan ini ada kategori perangkat. Nah, ini dapat dilihat di server dan router gedung 3 kita network address-nya memakai 10.6.0.176 dan lalu broadcast-nya di sini 10.6.0.179. Lalu previous subnet mesh-nya ada di 255.255.255.252. Nah, ini dapat dilihat di sini kategori perangkatnya dan juga subnet, network address, usable address range, broadcast address, dan prefix atau subnet mesh-nya yang kita gunakan. Dan di bagian kiri itu adalah untuk perhitungan VLSM-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konfigurasi router. Jadi yang kita pakai router ini ada 3. Yang pertama ada di gedung 1, ada yang di gedung 2, ada yang di gedung 3. Nah, ini dapat dilihat di bagian topologi jaringan, yang dimana yang bagian sebelah kiri adalah router yang pertama, yaitu router gedung 1. Nah, terus yang di tengah ini sebagai router utama yang dia connect ke server. Lalu yang ketiga ini ada router gedung 2. Oke. Lanjut. Gitu ya. Swiss. Semua itu bertipe di Sorry. Itu router 4 yang terakhir ya? Udah dikatain berarti. Skip. Ulang. switch. Semua itu bertipe dinamik, yaitu MAC address yang dipelajari otomatis oleh switch akan menerima frame perangkat yang terhubung. MAC address 00D0.5861.B001.B002 dan B003. Kemungkinan adalah MAC address dari router yang terhubung dari port FA0/1 di masing-masing switch. Port FA0/0 dan FA0/3 yaitu masing-masing. Yang ketiga yaitu semua berada di zona 1 menunjukkan konfigurasi dasar. Satu strip 4 yaitu ping antara divisi. Yang kelima itu akses domain web. Yang keenam yaitu DNS resolution. Yang 7-8 yaitu routing table, 9 ARP table, 10-11 yaitu MAC address table, yang ke-12 yaitu DNS dan HTTP protokol. Yang 13 yaitu TCP UDP protokol. Yang 14 itu DHCP bonus.
Nah, ini ada kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan hasil perancangan dan simulasi yang telah dilakukan. Sistem yang dibuat telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, penerapan konfigurasi dan pengujian menunjukkan bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik sehingga mampu mendukung komunikasi data secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan metode yang tepat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan dan keandalan sistem jaringan. Lalu selanjutnya, dapat disimpulkan juga bahwa perancangan jaringan menggunakan topologi 3 gedung dan 4 divisi dengan metode VLSM ini berhasil diterapkan dengan baik karena pembagian alamat IP menjadi lebih efisien dan komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan lancar serta pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 6 terkait tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lanjutkan Apa? simulasi.